bagus juga nih. Masa mau ndak diri-diri. Prestasi kan diri kan apa? Kembangannya jauh pun sampai kan ini mentek. Apa? Dah, ada mana? Beda kalau itu ada kena Berarti grup kami itu. Kakak ada yang peringat. Kami kan orang kampung. Nama si kakak seorang orang kampung. Kawan-kawan dulu kami orang-orang Mungkin Pak Prabu karena kenapa dari SD kakak kan. literasi dari ini. Ya, itu kan di rundown kami ada dua, ada kepala dinas Pak Ekawi, ada Pak Padi. Itu gimana? Iya, terima kasih kepada Bapak Ishak Robi dan juga kepala sekolah SMA Barat Bapak Sudiono SPD yang telah membuka acara literasi. Ini kan yang request dari kolom komentar Pak, katanya masih mau lihat Pak Ishak di live kita. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati, Bapak Kepala SMA Tanjung Pandan. Sudah terhubung kawan-kawan dari komite 1 Januari 2007. Alamat saya berada di Jalan Air Kurbi dan saya saat ini berada di kelas 11 MIPA. Alasan saya mengikuti kegiatan Duta Literasi tahun ini, I am 15 years old and I was born on 31st of namanya. Sebelum melalui kegiatan literasi, lalu bisnis. Saya lahir pada tanggal 18 Desember 2005 dan sekarang saya
16 tahun. Saya cepat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT 8, RW 3, Bulu Tunggal. Saya mengikuti pemilihan Duta Literasi Semanda hebat ini karena saya awalnya menyadari bahwa literasi Semanda ini masih kurang. Literasi Semanda masih hanya mengandalkan literasi membaca, tetapi literasi lainnya seperti literasi digital ini lumayan penting. Dan saya berharap literasi di SMA Negeri 2 dan Kepadan bisa lebih ditingkatkan lagi kualitasnya, bisa lebih dibaguskan lagi programnya, dan lebih menyesuaikan minat dan potensi warga SMA Negeri 2 Tanjung Padan. I will repeat in English. Let me introduce myself. My name is Fitra Apa Pratama. I was 16 years old. I was born on 18 December 2005. I took part Ajar of Literasi Semanda Literasi. Saya akan membacakan lagi dengan bahasa Indonesia. Saya mempunyai visi dan misi jika terpilih menjadi Duta Literasi SMA Negeri 2 Tanjung Padan. Visi saya adalah mengembangkan literasi di SMA Negeri 2 Tanjung Padan yang berkelanjutan dalam hal menyesuaikan potensi dan minat warga SMA Negeri 2 Tanjung Padan dalam hal literasi dengan program-program yang unggul, berkualitas dan juga lebih berkualitas agar bisa lebih disenangi oleh semua orang di perpustakaan. Dan yang kedua itu meningkatkan literasi numerasi, literasi sains, literasi moral, dan literasi lainnya dengan penambahan jumlah buku yang bersangkutan dalam literasi tersebut. Penambahan jumlah buku yang bersangkutan setelah itu adalah peningkatan literasi digital, yaitu dengan penambahan jumlah alat-alat yang berkaitan dengan digital seperti komputer dan alat proyek. I will repeat in English. I have vision and mission in the Semanda Literasi Ambassador. I have vision and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Iqbal tadi ketawa terus nih. Seneng Bang ya? Oke, inilah bahasa Inggris begitu. Baik, selanjutnya Ibu Putri silakan maju ke depan. Ibu Putri, apakah sudah siap? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan serta salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewi Putri, biasa dipanggil Dewi. Saya bertempat tinggal di Air Batu Putih. Saya lahir pada 2 Mei 2006 dan kini saya menginjak usia 16 tahun. Saya bersekolah di SMA Negeri 2 Tanjung Padan dan kini saya tengah duduk di kelas 11 IPS 1. Dan saya mempunyai motto ini, jangan menyerah dan jangan mencoba untuk berhenti. Alasan saya untuk mengikuti seleksi pemilihan Duta Literasi karena saya ingin menambah wawasan dalam diri saya, serta saya juga ingin menyadarkan kepada para siswa akan pentingnya literasi. Tidak hanya itu, saya juga ingin menumbuhkan minat dan bakat motivasi pada siswa melalui kegiatan literasi. Silakan diambil. Oke. Sudah? Oh, nampak siap sekali. Silakan menuju tempatnya, diatur. Baiklah Bapak Ibu, Dewan Juri Gideon Christopher Landung akan menceritakan kembali buku dari karya kebanggaan bentuk
Bang Andrea Hinata, sang pemimpin. Gideon, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Novel Sang Pemimpin. Ada satu bab yang sangat menarik perhatian saya, yaitu mozaik 5. Tuhan tahu, tapi menunggu. Di sini menceritakan mengenai Arai dan Ikal yang dipimpin di bawah pemerintahan penggawa masjid yang sangat disiplin dan keras dalam mengajar agama. Selama mereka belajar bersama penggawa masjid ini, mereka terkenal akan nakalnya, yang menyebabkan mereka sering dihukum, dan hukum. Meja TPA-nya berserakan akan gambar-gambar kuda. Maka Taifung Hamid menghukum Jimron dengan menurut yang mereka juri, Bang Iqbal, kepala perpusda, bahkan wakil bupati. Dan setelah itu, Arai dan Ikal merasa bahwa Taifung Hamid terlalu kejam dalam berhukuman. Maka pada saat sholat, saat Taifung Hamid menjadi imam, Arai dengan kenakalannya mengucapkan amin dengan secara tidak tumanina yang membuyarkan dan khusyukan seluruh umat. Taifung Hamid mungkin tidak tahu, tapi Jimron merasa bahwa Tuhan mengetahui apa yang dia lakukan, dan dia merasa bahwa suatu hari akan ada balasan dari perbuatannya. Kisah pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini adalah bahwa dan terima kasih. Terima kasih. Kami persilakan baiklah Novianti Aulia silakan disiapkan akan menceritakan kembali buku karya Nur Iswarso dengan judul menanamkan nilai arti korupsi. Baiklah untuk Gideon Christopher Menurut dan Novianti Aulia kami persilakan kembali ke tempat. Selanjutnya, pasangan nomor urut 02 atas nama Yuranga Al-Farisi dan Suci Nurul Khairiza. Ke SMA. Tapi karena kebersamaan mereka selalu bisa melewati semua. Siapa pendukungnya Gideon Christopher Menurut? Sehat pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya malam-malam Pak Adi, tapi kami ini kayaknya tidak bisa jauh dari Pak Adi ini. Pak Adi, kami mohon kesediaan Pak Adi untuk memberikan sedikit motivasi kepada para peserta dan 6 finalis Duta Literasi Semangga Hebat tahun 2022. Sudah siap Pak Adi? Ya, waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Adi saja. Literasi maupun demokrasi dan karakter di sekolah kita. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Terima kasih. Baiklah, para Bapak Ibu, para tamu undangan yang berbahagia, kita selangkah lagi menuju pengumuman yang sebelum itu akan ada tahap ketiga kejadian. Anda hebat. Betul sekali. Dan Bapak Ibu, para dewan juri, nanti masing-masing dewan juri akan memberikan pertanyaan yang sama kepada 6 finalis. Selanjutnya Fitra Akbar Pratama dan Dwi Putri. Baiklah. Yang dapat diambil dan dicontoh oleh generasi muda saat ini. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri. Menurut saya, nilai moral yang bisa dicontoh oleh generasi muda adalah salah satunya yang paling terpenting, yaitu ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Saya di sini ingin
hadir. Baiklah, para Bapak Ibu, para tamu undangan yang berbahagia, kita selangkah lagi menuju pengumuman. Dan sebelum itu akan ada tahap ketiga kejadian. Betul sekali. Dan Bapak Ibu, para dewan juri, nanti masing-masing dewan juri akan memberikan pertanyaan yang sama kepada 6 final. Fitra Akbar Pratama dan Dwi Putri. Baiklah. Yang dapat diambil dan dicontoh oleh generasi muda saat ini. Baik, terima kasih kepada Dewan Juri. Menurut saya, nilai moral yang bisa dicontoh oleh generasi muda adalah salah satunya yang paling terpenting, yaitu ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Saya di sini ingin menyampaikan kepada seluruh peserta dan seluruh yang berbahagia bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Saya mendapat sebuah kata inspirasi dari seorang TikTokers bernama Kak Jill. Kalau banyak yang tahu, Kak Jill pernah bilang bahwa selagi kita masih berpijak di bumi ini, selagi kita masih hidup di bumi ini, berikanlah yang terbaik, lakukanlah yang terbaik, meskipun Jawabannya tentu iya. Kalau misalnya ditanya alasannya kenapa, itu Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan budaya, suku, bahasa. Jadi kalau bukan kita generasi muda yang melestarikannya, terus siapa lagi? Terima kasih. Silakan selanjutnya. Peserta nomor 2 ya. Yuranda Alfarisi. Setelah membaca buku menanamkan nilai-nilai anti korupsi, sebutkan 3 sikap anti korupsi yang harus dimiliki generasi muda sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Saya akan jawabnya. Yang pertama, sikap kita harus memiliki sikap yang jujur. Yang kedua, dapat dipercaya. Dan yang ketiga, bertanggung jawab. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Silakan selanjutnya. Untuk pertanyaan Suci, sebutkan 5 judul cerita pendek yang terdapat di dalam kumpulan cerita pendek dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. 5 latar yang berlatar sejarah, yaitu yang pertama ada coret-coret di bawah tanah. Lalu yang kedua ada Fujinkai. Lalu yang ketiga ada O. Dan yang ketiga ada pasar malam zaman Jepang. Dan yang terakhir adalah Surabaya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya nomor 03, silakan Fitra. Pertanyaannya, setelah membaca novel Sang Pemimpi, sebagai generasi muda, semangat dan karakter apa yang perlu ditiru dari tokoh utama? Oke, baiklah, saya akan menjawab tentang semangat mengenai novel di Sang Pemimpi, mengenai nilai moral yang ada di novel Sang Pemimpi. Nah, nilai moral yang ada di novel Sang Pemimpi ini yaitu kesetiaan, di mana kesetiaan terhadap sahabat-sahabat dia yang lain, di mana dia maupun susah maupun senang dia tetap setia kepada sahabatnya. Dia tidak meninggalkan sahabatnya, dia terus membantu sahabat lagi. Yang relevan saat ini dan harus dimiliki oleh pemuda masa kini. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Nilai-nilai PLPM yang harus ditanamkan oleh pemuda saat ini yang saya dapat dari buku novel Ave Maria, yaitu tentang kesediaan, kemudian keadilan, dan juga jiwa semangat nasionalisme. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya
Jawab pertanyaan dari Ibu dari Dilanjutkan dengan juri yang kedua. Bapak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pertanyaan, all the question are the same. 010203. Okay. The question is you have to tell or to retell the content of the book that you have read, and also the writer and the title of the book you read, and who are the characters that involved in the book that you read. Okay. Okay, from the Mohon izin Pak Suri. Mohon izin Pak Suri. Gimana? Sudah mengerti dengan menanyakan apa kita butuh ulang sekali lagi? Sudah Do mengerti? you understand? Okay, I try to repeat Oke. my question. Today, I'm going to tell you one of my favorite novels for the whole of my life. The title of the novel is Emily of Newman. The author is Lucy Maud Montgomery, published in 1923, and the publisher is Kanita. The main character in this novel is Emily, an orphan girl who lived with her two aunts, Aunt Elizabeth, Aunt Laura, and also she had a cousin named Cousin Jimmy. It wasn't easy for Emily to live in Newman Mansion with Aunt Elizabeth, who was rigid, full of rules, and didn't seem to like her. But fortunately, she had a loving and kind aunt named Aunt Laura. And His book text and PT Gramedia Pustaka Utama. Napas dulu. Rizka. Bernapas. Oke. Guys. Di dalam kurikulum kita yang baru, spirit yang ditawarkan oleh Ki Hajar Dewantara beberapa puluh tahun silam muncul kembali di dalam Nadiem Makarim, bahwa puncak atau substansi dari sebuah pendidikan itu adalah menciptakan karakter peserta didik. Sepakat? Kemudian di dalam pelajaran penjelasan Dipersilakan dengan tetap. Waktunya kita 3 menit. baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika dibilang ilustrasi tersebut termasuk korupsi atau tidak, menurut saya itu memang korupsi. Tetapi korupsi yang tidak merugikan pihak manapun. Karena dalam ilustrasi tersebut adalah untuk tujuan. Belum masuk ke final. Kalian betul. Yang terpilih 6 kategori. 2023 juara 2 Golongan Literasi Sekolah Hebat diberikan kepada Siap-siap para finalis yang di belakang. Mungkin boleh menuju ke belakang kami. Kita geser dengan. Siap? Masuk. Baiklah, silakan. nomor urut Ini adalah juara kedua. Mohon sedikit, jangan terlalu pede mainnya. Ya, sedikit. Baiklah, Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, kita serah nomor urutnya. Ya, akan kami sebutkan namanya.
dan yang tidak kami sebutkan namanya akan otomatis menjadi juara 3. Setuju nggak Bang? Setuju ya? Ibu Rumi, Pak Surya, siap ya? Siap. Novianti, Jidan, Fitra, Suci, siap? Baiklah, silakan datang. Juara 1, Duta Literasi Swadaya, diberikan kepada Juara 3 mendapatkan trofi selempang uang pembinaan senilai 1.500.000 dan sertifikat. Silakan Bapak Sendiri untuk memasangkan selempang kepada Duta Literasi Swadaya tahun 2022. Mohon dibantu khususnya Bapak Ibu. Iya. Sudah habis. Sama aja. Apa? Gak ada sikok, gak ada deh, pensi. Gak ada, Bu. Sebili itu. Depan. Depan, insya Allah. Maret kalau. Dan juara yakin masuk kan PPG. Udah dapat terlibat aku. Belum kan? Belum. Kemarin lagi berdua. Kata Edwal nanya sertifikat nih kemarin kan iya, tapi belum. Oh, belum ada panggilan ya? Oh, baru masuk ke anu kalau ya? Iya. Data no dulu Mika PPG, saya diundur lah. Mika PPG, saya diundur lah pensi. Payah, ada no ngelatih. Ibu ada pandai. 3 juta ya. Oh, 3 juta. Bagi dua kan? Oh, kalau pas-pasan. Tidak bisa lagi.